Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segala puji juga rasa syukur kita, juga rasa terima kasih kita panjatkan selalu kepada Zat yang Maha Luhur, Zat yang Maha Ghafur, sekaligus juga Zat yang Maha Syakur atas semua karunia nikmat yang telah Dia berikan kepada kita tanpa pernah mengukur, tanpa pernah memperhitungkan, dan tanpa pernah pandang bulu dan pilih kasih. Mudah-mudahan kita seluruhnya termasuk orang-orang yang selalu sebisa mungkin untuk mensyukuri sedikit atau sebanyak apapun nikmat yang bisa kita bayangkan tentang nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam Ustaz Koko sudah bercerita kepada khususnya para RW 27 yang berkumpul semalam tentang mana syukur. Dan mana syukur adalah keharusan kita semua. Dan semalam adalah kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak tentang bagaimana konsep syukur itu diterapkan dalam kehidupan kita, dan betapa kita punya banyak nikmat tapi seringkali kita lalai terhadap syukur. Maka selalu kita saling tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri agar kita selalu tidak lupa untuk bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa Arabnya syukur itu syakara yashkuru. Dan kita juga sudah menerjemahkan kata syukur dengan kata syukur, mari kita bersyukur. Nah, tetapi barangkali ungkapan syukur atau kata syukur itu meskipun kita sudah akrab dengan istilah tersebut, tapi dari segi implementasi praktisnya untuk bahasa kita barangkali lebih mengena ucapan terima kasih. Maka ketika kita bersyukur itu dalam bahasa yang mungkin mengena ke dalam hati kita, ya kita berterima kasih kepada Allah. Karena berterima kasih juga bahasa Arabnya, berterima kasih dalam bahasa Arab juga syukur. Syakara yashkuru, selain dimaknai dengan syukur, bersyukur juga dimaknai dengan berterima kasih. Maka ketika kita bersyukur, itu maka di hati kita juga munculkan makna berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita selalu bukan hanya memuja, bukan hanya memuji, tapi juga bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Kedua, salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih Allah, manusia pilihan, teladan, dan juga puncak keluhuran, puncak kesempurnaan, puncak keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada seluruh makhluk, dan puncaknya Allah berikan kepada beliau, yakni Rasul Agung Nabi Muhammad SAW, dan juga keluarganya serta para sahabatnya setia. Mudah-mudahan kita seluruhnya, khususnya ada di sini, juga orang tua kita, pasangan-pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, dan keturunan mereka semua, juga kaum muslimin dan muslimat semuanya, termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kesulitan, pada hari kebangkitan, pada hari perhitungan, pada hari pembalasan, dan pada hari ketetapan. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keberuntungan dan kebahagiaan di hari akhir nanti. Amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, lebaran ya. Lebaran dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala khilafan untuk kita semuanya dan dari kita semuanya. Meskipun tentu saja di sini sudah ada halal bihalal ya saja. Ada bihalal mungkin beberapa waktu yang lalu di sini di masjid ataupun di forum-forum yang lain, maka tidak salahnya secara
maaf-maafan, saling mengikhlaskan. Karena kalau dalam pengertian orang Jawa, Idul itu kan artinya diterjemahkan dengan lebaran. Dan lebaran bagi para pendahulu masa lalu, terutama para wali, itu dimaknai dengan biasanya ada kuliner yang disebut dengan kupat atau ketupat. Nah, kupat itu ada yang menyebut dengan istilah laku papat, atau juga ada yang menyebut sebagai ngaku lepat. Ngaku lepat itu mengaku salah. Jadi ketika kita makan kupat, ingat kita punya banyak dosa kepada orang lain, kepada keluarga, juga kepada keluarga Rasulnya. Maka ingat ketika makan kupat, kita juga tidak boleh lupa kita itu punya banyak salah, dan kita harus mengaku bahwa kita punya banyak salah. Maka makan kupat, ingat kita punya banyak salah sehingga harus mengaku kesalahan. Yang kedua, kupat juga kalau diterjemahkan sebagai laku papat, yang artinya adalah 4 perilaku yang harus orang lakukan ketika berlebaran. Pertama, leburan, maksudnya melebur dosa, melebur kesalahan di antara kita, di antara Bani Adam. Kita saling mengaku salah tadi, lalu saling memberi maaf dan juga saling meminta maaf. Mungkin ada yang minta duluan, kita makan. Mungkin juga sebaliknya kita memberi maaf duluan. Atau kadang-kadang tentu saja yang lebih seringnya kita minta maaf dulu. Kita meminta, kita menerima, dan kita saling memberi bersama. Itu namanya lebur dosa, lebur kesalahan di antara kita, leburan. Kedua, ketika kita berlebaran, itu juga kita siapkan rezeki. Kita masak-masakan, kita bikin kue-kuehan. Untuk apa? Untuk saling berbagi dengan orang yang mungkin berkunjung kepada kita. Makanya saat lebaran adalah saat untuk meluberkan rezeki yang ada di antara kita untuk berbagi. Bertamu, kita dapat rezeki, kita ditamui ataupun didatangi tamu, kita juga berbagi rezeki. Maka selain kita melebur dosa, juga kita meluberkan rezeki. Luber melimpah rezeki yang kita punya, berapapun yang kita miliki, kita saling berbagi dengan orang-orang sekitar kita agar kita juga saling mendapatkan keberkahan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dari lebur kemudian berangkat ke luber. Nah, setelah kita lebur dosa dan luber rezeki, maka berikutnya adalah kita mengupayakan untuk labur. Labur itu artinya berhias atau menghiasi diri kita dengan alat-alat yang baik, termasuk juga alat secara fisik. Ketika kita selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, maka bertemu sama orang-orang di kiri kanan kita, depan belakang kita, berjalan bersama mereka pulang, kita selalu upayakan untuk tersenyum. Dan tersenyum adalah alat yang paling mudah untuk memperbaiki diri kita, memperindah akhlak kita. Maka ketika kita berlebaran, yang tidak kalah penting setelah kita minta maaf, kita berbagi rezeki, juga menghiasi akhlak kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan di antara yang paling mudah terlihat dari jauh, maka kita tersenyum. Karena tersenyum adalah bagian dari sedekah, dan tersenyum itu bagian dari akhlak yang baik dari seseorang. Maka dengan kita tersenyum, memperbaiki akhlak kita, berarti dengan lebaran kita sedang melabur atau menghiasi akhlak kita dengan al-akhlaqul mahmudah wal khisalul mamduhah, akhlak-akhlak yang terpuji dan perangai-perangai yang baik atau perangai-perangai yang juga terpuji. Lebur dosa, lebur rezeki, labur akhlak, yang terakhir baru lebaran. Lebaran artinya kita bebas dari kesalahan di antara kita saling ikhlaskan di antara kita saling berbahagia di antara kita. Maka saat itulah kita tepat untuk merasa bahagia bersama-sama, bebas dari perasaan bersalah, bebas dari kesalahan di antara kita. Maka kita berlebaran. Lebur dosa, lebur rezeki, labur akhlak, dan terakhir lebaran bersama-sama. Leburan, luberan, laburan, dan ujungnya adalah lebaran. Mudah-mudahan kita semua selain makan kupat itu juga memahami filosofi ketupat yang sudah dirumuskan oleh para wali dulu. Ada yang menyebutnya ini adalah peninggalan dari Sunan Kalijaga, ada yang menyebut ini sebagai peninggalan Sunan Kudus atau yang lain. Pokoknya para wali itu ketika ada momentum tertentu itu selalu memberikan muatan makna terhadap yang mereka ciptakan, makanan tadi, atau yang mereka tradisikan, agar kita semuanya tidak pernah lepas dari simbol-simbol kebaikan yang sengaja
dimuatkan dalam aktivitas kehidupan kita termasuk dalam lebaran ini. Amin. Ya Rabbi. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang selalu memberikan saya kesempatan untuk bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak, Ibu, terutama para pengurus, Ustaz Koko, Pak Rudi, Pak Iwan dan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tidak tahu namanya semuanya. Terima kasih atas semua kebaikan dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan. Mudah-mudahan menjadi jalinan silaturahmi di antara kita, karena silaturahmi itu modal awal kehidupan. Tanpa silaturahim tidak mungkin ada kelahiran. Kalau Bapak Ibu kita tidak pernah silaturahim, apakah kita akan lahir, Bu? Tidak akan lahir. Entah apapun makna silaturahim dan ekspresinya, pokoknya kalau orang tua kita tidak pernah silaturahim secara intensif, maka tentu saja tidak akan pernah ada kelahiran yang terjadi di muka bumi. Nah, karena orang tua kita bersilaturahim pada suatu waktu atau pada banyak waktu, pada sering waktu, maka terjadilah kelahiran. Yang pertama. Yang kedua, setelah kelahiran terjadi, maka kita tumbuh dan berkembang, kita hidup. Nah, kapan kita bisa hidup dan sampai kapan kita bisa bertahan hidup? Karena silaturahim. Bayangkan seandainya kita sudah lahir, tapi orang tua kita tidak menumpahkan kasih sayang kepada kita yang baru lahir itu, lingkungan kita juga tidak berikan kasih sayang kepada kita yang baru lahir, maka mungkin kita tidak akan lama segera tidak bertahan hidup, alias mati. Maka karena kita dapatkan kasih sayang dari orang-orang terdekat kita, dari orang tua kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, maka tetangga-tetangga yang dekat dengan kita saat itu, maka kita bisa bertahan hidup. Maka kelahiran muncul karena silaturahim, kehidupan juga muncul, bertahan, lestari juga karena adanya silaturahim. Yang ketiga, kita hidup pasti butuh logistik, butuh rezeki, butuh penghidupan, butuh kegiatan ekonomi. Nah, penghidupan juga berkembang karena adanya silaturahim. Orang mengajar tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada yang diajar, tidak ada guru, tidak ada murid. Kalau tidak ada murid, tidak ada guru kalau tidak ada murid, tidak ada pembeli kalau tidak ada pedagang, tidak ada pedagang kalau tidak ada pembeli, tidak ada pemimpin kalau tidak ada rakyat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya adalah interaksi silaturahim. Dan ketika orang saling bersilaturahim, maka muncullah kegiatan ekonomi, dan dari kegiatan ekonomi itulah kemudian muncul penghidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan pada akhirnya adalah kesejahteraan. Maka kelahiran, kehidupan, dan penghidupan semuanya bermula dan berkembang serta bertahan karena adanya silaturahim. Maka pagi hari ini kita berada di sini juga karena diwujudkan oleh silaturahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan saya kesempatan untuk bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan kasih sayang di antara kita menjadi wasilah untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah tanpa henti sampai kita nanti mati, dan sampai nanti pada hari kebangkitan kita mendapatkan rahmat ampunan serta syafaat dari Allah, dari rahmat ampunan dari Allah dan syafaat dari Nabi Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mengawali kembali kajian kitab gundul atau kitab kuning yang kita biasa tradisikan di masjid yang Allah berkahi ini, saya membawakan satu kitab tafsir yang di kalangan pesantren sangat populer, yakni tafsir Ibnu Katsir. Dan sebenarnya tafsir itu sangat banyak yang ditulis oleh para ulama sepanjang zaman, sudah sangat banyak. Dan di kalangan dunia ilmu pengetahuan, terutama di antara kalangan para pengkaji tafsir, itu banyak ulama yang sudah menuliskan tafsir sepanjang generasi. Yang populer di kalangan pesantren misalkan seperti tafsir Al-Jalalain. Bapak Ibu sudah sangat akrab ya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu kenapa disebut dengan tafsir Jalalain? Tafsir artinya penafsiran. Jalalain itu sesungguhnya diambil dari dua nama penulis kitab itu. yakni ada dua orang ulama, yang satu namanya adalah
Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Sama dua-duanya bernama Jalaluddin. Yang satu nisbahnya adalah As-Suyuti, yang kedua adalah Al-Mahalli. Karena dua ulama ini membuat tafsir yang sama, kolaborasi. Sekarang ini zaman kolab ya, bikin YouTube konten, yuk kita kolab. Kalau anak kecil mah kolab ya. Nah, karena mereka membuat kolaborasi, membuat tafsir, dan dua-duanya bernama Jalal, nama depannya. Nah, Jalal itu kalau satu, kalau dua orang berarti Jalalani, kalau dua Jalalani. Karena menjadi majrur, huruf ilaih. Karena ada huruf ilaih dari kata tafsirul Jalalaini, maka Jalalaini menjadi Jalalaini. Nah, dua orang bernama Jalal dalam bahasa Arab disebut dengan Jalalaini. Makanya lazim disebut dengan tafsir al-Jalalain, tafsir Jalalain. Ini sangat populer. Ada lagi nanti tafsir Ibnu Katsir yang sekarang kita sampaikan barusan. Nah, Ibnu Katsir ini juga sangat populer di kalangan dunia pesantren. Tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi tafsir Al-Kasyaf. Ada lagi tafsir Az-Zamakhsyari. Ada lagi banyak tafsir yang termasuk juga Ad-Durrul Manthur, Tafsir bil Ma'thur, dan banyak-banyak yang lainnya. Nah, dalam kajian ilmu tafsir ini sebagai sedikit pengantar wawasan tentang ilmu tafsir yang barangkali perlu kita ketahui agar kita juga sedikit banyaknya bagaimana sih penafsiran Al-Quran menurut kalangan para ulama, kemudian dirumuskan oleh para pengkaji tafsir apa saja jenis-jenis tafsir di kalangan para ulama tafsir. Nah, kalau kita belajar tafsir secara akademis, itu para peneliti tafsir membagi jenis-jenis tafsir setidaknya dalam 3 hal. Pertama, ada yang disebut dengan tafsir tahlili. Bukan ada orang namanya lili, bukan tahlili, bukan. Tapi bahasa Arab tahliliyun. Salah satu jenis tafsir yang biasa dilakukan oleh para ulama dari dulu sampai sekarang adalah jenis tafsir tahlili yang diterjemahkan dengan tafsir analitis. Tafsir yang mengkaji Al-Quran ayat demi ayat secara analitis, yang dimulai dari surat pertama yang tercantum dalam mushaf, yakni surat Al-Fatihah, dibahas ditafsirkan ayat per ayat, satu surat demi satu surat. Misalkan kalau kita tahu di Al-Quran kan surat pertamanya yang ada di mushaf adalah surat Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu Ali Imran, lalu An-Nisa, lalu Al-Maidah, Al-An'am, lalu berikutnya Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya. Satu ujungnya adalah surat An-Nas terakhir pada surat yang ke-114. Nah, para ulama mayoritas membuat tafsir itu dimulai dari surat Al-Fatihah dulu, terus sampai selesai surat An-Nas. Nah, kalau kita menemukan jenis tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran dimulai dari surat pertama ayat per ayat sampai nanti di ujung surat terakhir surat An-Nas, maka dalam ilmu tafsir itu disebut dengan tafsir tahlili. Gampang ingatnya insyaallah, tahlili. Tahlili artinya tafsir analitis yang dimulai pembahasan tafsirnya, kajian tafsirnya dari surat yang pertama ayat per ayat dan surat per surat, dari awal sampai akhir. Itu namanya tafsir tahlil. Yang kedua adalah tafsir maudhu'i. Maudhu' artinya judul atau tema. Nah, apa itu tafsir maudhu'i? Berbeda dengan tafsir tahlili. Kalau tafsir tahlili adalah tafsir yang dimulai dari surat yang pertama ayat per ayat sampai surat terakhir, maka kalau tafsir maudhu'i adalah jenis tafsir yang membahas Al-Quran, menafsirkan Al-Quran per tema, bukan per surat sesuai urutan, bukan.
tetapi sesuai temanya. Misalnya ada seorang ulama yang menafsirkan tema tentang ketuhanan, maka ayat-ayat tentang ketuhanan itu dipilih, baik ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan seterusnya sampai surat terakhir dipilih lalu dianalisa sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Siapa Tuhan? Apa saja sifat-sifat Tuhan? Apa saja perbuatan Tuhan? Lalu diambil dari beberapa ayat yang ada di Al-Quran yang sanggup dipilih oleh para ulama yang menulis tadi, maka bahasan yang berdasarkan tema per tema itu, tafsir yang berdasarkan tema per tema dalam ayat yang ada di Al-Quran, maka disebut dengan tafsir maudhu'i, yang diterjemahkan menjadi tafsir tematis, tafsir yang berdasarkan tema. Tafsir yang kedua. Jenis tafsir yang ketiga adalah tafsir nuzuli. Nuzul. Apa artinya nuzul? Kalau kita sering mendengar istilah nuzul Quran, apa artinya? Turun. Jadi kalau nuzul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran. Nah, tafsir nuzuli artinya tafsir yang membahas penafsiran Al-Quran berdasarkan sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Surat apa, turun di mana, tentang apa, kapan, ayat apa, turunnya di mana, turunnya kapan, tentang apa, itu dibahas dalam asbabun nuzul. Nah, kalau kita menemukan tafsir Al-Quran atau jenis tafsir Al-Quran yang membahas tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, maka dalam ilmu tafsir disebut dengan tafsir nuzuli. Nuzul. Namun berbeda dengan tafsir yang pertama, baik tafsir maudhu'i maupun tafsir nuzuli, itu tafsir yang menggunakan metode yang dua tadi, maudhu'i dan nuzuli, relatif jarang. Kebanyakan atau mayoritas tafsir yang ditulis oleh para ulama itu jenisnya adalah mayoritas tafsir yang ditulis oleh para ulama jenisnya adalah tafsir tahlili, tafsir yang berdasarkan urutan ayat, urutan surat dalam ayat. Tafsir yang berdasarkan urutan surat dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah dulu. Sedangkan tafsir maudhu'i tematis dan tafsir nuzuli itu jarang sekali ulama yang menuliskan atau menafsirkan Al-Quran menggunakan tafsir maudhu'i dan tafsir nuzuli. Termasuk tafsir yang ada di tangan saya ini di depan kita. Tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang termasuk tafsir tahlili. Nah, makanya tafsir Ibnu Katsir termasuk tafsir tahlili dan dia membahas tafsir Al-Quran itu dari awal, dari surat Al-Fatihah dulu. Dan tafsir Ibnu Katsir termasuk tafsir yang cukup tebal, karena di rumah aja saya ada 4 jilid dimulai dari surat Al-Fatihah dan tulisannya kecil-kecil dan tidak sistematis, maksudnya tidak ada paragraf, tidak ada linear, panjang sekali dan kecil-kecil. Dan sudah sekecil ini dan sedempet ini itu ada 4 jilid yang semuanya seperti ini. Ini belum ditahqiq ya, belum disuntik, dan di antara ciri khas kitab-kitab dulu masa lalu itu nulisnya itu kerap-kerap, kecil-kecil, dempet-dempet dan renyah. Ini di antara ciri khas penulisan kitab-kitab masa lalu. Nah, namun oleh ulama, para penerbit zaman sekarang, ketika ada penerbit baru yang mencoba untuk menerbitkan tafsir-tafsir ulama masa lalu dengan cara sistematika penulisan masa kini, itu sebelum diterbitkan ulang, ada yang sudah mulai mencoba
untuk menyuntingnya, lalu membacanya ulang, terus mencoba memisahkan tulisan yang sangat berdekatan ini menjadi dipisah-pisah beberapa linear. Yang tadinya satu halaman itu satu alinea, kemudian diubah menjadi beberapa linear dan juga diberi titik. Kalau kitab-kitab masa lalu titiknya jarang, sehingga kalau kita kurang cermat membaca kitab ulama masa lalu, itu tidak tahu mana titik berakhir kalimat itu, tidak tahu. Kalau kita tidak mengenai konteks kalimat, jangankan koma, titik aja jarang ditemui. Bahkan alinea juga jarang kita temukan. Adanya alinea paling pas ganti judul, faslun, nah itu baru alinea baru, atau al-babu baru alinea baru. Kalau masih bahasanya panjang, belum ada bab baru, belum ada pasal baru, belum ada ulasan baru, terus aja itu, nggak ada titik, nggak ada koma, maka cukup menyulitkan membaca kitab-kitab judul orang-orang terdahulu. Nah, tetapi kalau kita mulai membaca kitab-kitab bahasa Arab yang ditulis oleh para ulama belakangan atau ulama-ulama terdahulu yang bukunya sudah disunting, sudah disistematisasi ulang, maka sudah mulai enak bacanya. Dan itu tidak hanya kitab tafsir, kitab-kitab yang lain juga sama. Masuk ya kitab Ulumul Quran, Ulumul Hadis, dan yang lain-lain, dan yang paling banyak tafsir. Karena tafsir ini termasuk tema yang favorit ditulis oleh para ulama. Selain tema fikih. Fikih kita banyak tahu, ada Safinatun Najah, ada Fathul Mu'in, ada I'anatul Talibin, ada Riyadhus Shalihin. Itu kitab-kitab fikih yang juga ditulis oleh para ulama. Sama sistematikanya juga kurang nyaman di mata. Termasuk yang ada di kitab kita ini tafsir kafir juga, karena ditulis oleh ulama masa dulu, juga penulisannya kurang enak dibaca, kurang nyaman buat mata kebanyakan orang. Maka jika ada penerbit yang mau menerbitkan kembali kitab-kitab para ulama dulu agar dibacanya lebih enak oleh para pembaca pada masa ini, maka para penerbit itu mencoba untuk melakukan tahqiq, meneliti kembali, lalu mensistematisasi ulang sehingga menjadi paragraf-paragraf yang lebih sederhana dengan titik setiap kalimatnya cukup banyak. Baik, jadi kembali saya katakan, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir adalah salah satu tafsir yang masuk dalam jenis tafsir tahlili. Nah, yang saya bawa hari ini adalah tafsir jilid tafsir Ibnu Katsir jilid keempat. Nah, kenapa jilid keempat? Karena biasa, sama dengan kalau kita menghafal Al-Quran kan dimulai dari yang paling bawah dulu ya, paling ujung dulu, juz amma dulu. Kenapa? Karena pendek-pendek. Jadi biar ada kesan, udah beres gitu ngaji, udah beres ngapalin surat apa, An-Nas dulu, lalu ke atas surat Al-Falaq, berikutnya naik lagi surat Al-Ikhlas, naik lagi surat Al-Kafirun, dan seterusnya sampai semampunya. Karena hafal surat juz amma sudah utuh. Karena sudah hafal juz amma pun, kalau sudah hafal juz amma lalu jarang dipakai, lupa lagi, maka tidak jarang ketika kita baca surat-surat ketika sholat juga kadang-kadang ada lupanya karena jarang dipakai surat-surat yang kita biasa baca. Baik, itu sebagai pengantar awal tentang jenis tafsir. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba mulai bahas surat An-Nas dulu, surat yang terakhir yang ada di mushaf kita, yakni surat yang ke-114. Nah, tentu saja tidak akan semuanya saya baca, tapi titik tekan sama poin yang bisa kita jadikan modal bekal kita pulang. Kita sudah ngaji surat An-Nas menurut Ibnu Katsir di kitab ini, lumayan ada yang bisa kita ambil. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya bacakan dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di antara enaknya menghafal surat ini,
ada rimanya. Setiap ayat ujungnya as. Di antara ciri khas Al-Quran itu setiap ayatnya iramanya sama antara satu ayat dan yang lain. Ketika suratnya misalkan ujungnya jamak ujungnya itu mad alif disukun, maka ayat yang lain juga mad alif disukun. Un. Ketika in. Ketika ar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan gampang. Ar. Jadi kalau pas baca surat Al-Kautsar tapi kita ujungnya belum menggunakan ar, berarti belum selesai itu, atau salah alamat, salah mengucap ayat. Begitupun surat-surat yang lain kita temukan banyak yang ada irama. Surat Al-Insan, Ro dan seterusnya. Nah, itu diantara yang memudahkan kita untuk menghafal. Nah, baik. Surat An-Nas adalah salah satu surat yang sangat mudah kita hafalkan karena rimanya berirama, ya, enak untuk dihafalkan. Nah, Ibnu Katsir bercerita menafsirkan surat ini. Pertama, beliau menegaskan tentang 3 sifat utama Allah. Nah, kita bacakan ya. Hadihi salasu sifatin min sifatir Rabbi azza wa jalla. Ayat ini atau surat ini bercerita tentang 3 sifat di antara sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Rabb yang disebutkan dalam surat ini. Jadi yang pertama adalah ar-rububiyyah. Yang kedua adalah al-mulku. Yang ketiga adalah al-ilahiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbin nas, kepada Tuhan manusia. Dan di situ Tuhan menggunakan kata Rabb. Rabbun. Nah, satu sifat yang pertama yang disebutkan dalam surat ini adalah segi rububiyah. Rabb yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia dengan Tuhan. Maka diterjemahkan menjadi katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Rabb. Nah, yang kedua, Malikin nas. Tuhannya, rajanya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Yang kedua, dimensi yang Allah tegaskan dalam surat An-Nas ini selain sisi rububiyah Allah adalah sisi mulkiyah Allah. Sisi malikiyah Allah, yaitu sisi kemerajaannya Allah. Sisi kemaharajaan Allah. Selain Allah sebagai Tuhan, Rabb, juga Allah sebagai Raja. Nanti akan kita lanjutkan maksudnya apa antara Rabb sama Malik sama nanti yang ketiga. Tapi kita sebutkan dulu, di surat ini Allah tegaskan 3 dimensi sifat Allah. Yang pertama adalah Rabb, atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan rububiyah, ketuhanan. Yang kedua adalah dimensi malikiyah, kemaharajaan atau kerajaan. Kalau disebut kerajaan kesannya kekuasaan, ya. Nah, maksudnya kemaharajaan Allah. Jadi dimensi malikiyah. Yang ketiga adalah al-ilahiyah atau al-uluhiyah. Ilahin nas, qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, terus yang ketiga ilahin nas. Nah, itulah 3 sifat Allah yang disebutkan dalam surat ini. Jadi pertama adalah dimensi rububiyah, yang kedua adalah dimensi malikiyah, yang ketiga adalah dimensi uluhiyah atau ilahiyah. Nah, sekarang kita akan coba ulas apa makna rububiyah atau rabbun, apa makna malikiyah raja, dan apa makna ilahiyah juga artinya Tuhan. Kalau beda makna antara Tuhan dengan raja, kita lebih cenderung mudah untuk membedakannya, Tuhan dan raja. Tetapi kalau bedanya antara Tuhan dan Tuhan, Rabbun dan Ilahun, nah ini yang barangkali perlu kita ulas.
Kenapa di Al-Quran surat ini Allah menyebutkan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan ilahin nas. Ada dua kata Rabbun dan Ilahun yang arti terjemahan Indonesianya sama-sama Tuhan. Tetapi kenapa Allah di surat ini menyebutkan kedua kata ini berbeda? Beda penyebutan dan dibedakan juga maknanya. Nah, tentu saja dua kata ini kenapa disebutkan secara berbeda? Karena maksud dari keduanya juga beda. Nah, apa makna Rabbun? Rabbun itu adalah maknanya Tuhan sebagai zat yang menciptakan, Tuhan sebagai zat yang memelihara, Tuhan sebagai zat yang mengurus, Tuhan sebagai zat yang mengawasi, Tuhan sebagai zat yang menata, dan semua yang berdimensi penciptaan, pengawasan, pemeliharaan itu adalah Rabbun. Dan tidak semua orang yang mengakui adanya Rabbun otomatis mengakui adanya Ilahun. Kita kalau baca Al-Quran itu banyak kita temukan ayat yang menyatakan seperti ini. Walakin salatahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ayatnya beda-beda redaksi, ada banyak ya. Ada walakin salatahum man khalaqahunna atau yang lain-lain. Pokoknya maknanya adalah seandainya engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir itu atau orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang beri mereka rezeki dan sebagainya, maka mereka akan menjawab, mereka akan berkata Allah. Nah, orang-orang yang kufur itu, orang-orang yang kafir itu, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengurus, menata, dan memelihara bumi semesta ini dan semesta jagat ini, mereka jawabannya sama, Allah. Artinya mereka mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Rabb, mengakui adanya zat yang menciptakan, mengakui adanya zat yang mengurus dan menata serta mengelola, mengendalikan alam semesta jagat ini. Dan mereka mengakui itu aja. Jadi mereka mengakui adanya Tuhan pencipta. Dan Tuhan sebagai zat yang menciptakan dalam bahasa Arab disebut dengan Rabbun, Rabb. Nah, sedangkan Ilahun maknanya meskipun sama-sama Tuhan terjemahannya, tapi maknanya dibedakan. Apa maknanya Ilahun? Ilahun adalah Tuhan sebagai zat yang disembah, sebagai sesembahan. Sekalipun orang-orang kafir itu mengakui adanya Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, mengendalikan, tapi banyak dari mereka yang tidak mau menjadikan Tuhan sebagai sesembahan mereka. Yang mereka sembah justru yang lain-lain. Ngaku adanya Tuhan, merasa adanya Tuhan, tetapi mereka tidak mau menyembahnya sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Nah, maka kenapa syahadat kita itu adalah la ilaha illallah, bukan la robba illallah. Karena yang diminta, yang dituntut oleh Allah dari kita itu bukan semata-mata pengakuan adanya Tuhan, bukan semata-mata pengakuan adanya zat yang menciptakan, bukan. Tetapi harus sampai lahir perasaan, kesadaran, pengakuan bahwa adanya Tuhan juga harus kita sembah Dia sebagai zat yang Maha Tunggal dan satu-satunya sembahan kita. Karena kalau kita mengaku adanya Tuhan tapi kita tidak mau menyembah Tuhan, menyembah Dia, maka kita sudah sempurna keimanan kita. Hanya mengaku adanya Tuhan tapi tidak menyembah. Itulah yang disebut dengan kalau dalam ilmu modern itu ada orang mengaku adanya Tuhan tetapi mereka tidak mengakui sebagai sesembahan, itu deisme. Orang-orang yang disebut ateis itu, yang tidak percaya adanya Tuhan, disebutkan kalau kita pahami secara psikologi ketuhanan atau psikologi agama, itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan mulutnya itu secara psikologis sebenarnya masih mengakui adanya Tuhan.
mengakui adanya zat yang maha kuasa atas dirinya, bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, dan dia tidak harus tunduk pada aturan yang sudah Tuhan ciptakan untuk semua semesta. Hanya saja pikiran dia terus mencari-cari pembenaran untuk tidak mengakui adanya Tuhan. Mulutnya terus mengatakan tidak adanya Tuhan. Tetapi ketika diri sedang terpuruk, ketika diri sedang sakit, dia sebenarnya menjerit, butuh zat yang maha kuasa yang mengurus dirinya, yang dia panggil untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan dirinya. Maka kalau kita lihat di medsos, mungkin bagi mereka yang suka berselancar dalam dunia keimanan, itu tidak sedikit orang yang menceritakan pemahaman ateis itu, meskipun mulutnya bercerita tentang tidak percaya adanya Tuhan, tapi kalau mereka sedang terpuruk hidupnya, sedang sakit hidupnya dan sakit dirinya dan sebagainya, sedang jatuh, itu mereka juga hatinya menjerit, karena mereka adalah orang-orang makhluk-makhluk yang sebenarnya lemah. Dan ketika orang tidak percaya Tuhan, maka hidupnya pendek, hanya sampai dia mati. Tapi buat mereka yang percaya adanya Tuhan, hidupnya panjang. Harapan hidupnya meskipun di dunia mungkin sampai 70 tahun, 80 tahun atau kurang lebih segitu, tapi dia punya harapan nanti di akhir zaman, di akhir kehidupan nanti ada kehidupan baru. Yang zalim akan dapat balasan, yang terzalimi akan dapat pembalasan nanti buat orang yang telah menzaliminya. Jadi ada harapan ke depan, harapan yang panjang. Nah, maka kembali kepada kalimat yang tadi, apa bedanya Rabbun dan Ilahun? Rabbun adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengurus, mengawasi, memelihara dan seterusnya. Sedangkan Ilahun adalah Tuhan sebagai sesembahan. Dan kita sebagai umat beriman tidak cukup hanya mengakui adanya Allah yang menciptakan kita, mengurus kita, tapi juga kita harus bergerak beranjak untuk menjadikan Allah Tuhan kita sebagai sesembahan kita. Itulah sebabnya kita ada sholat. Kenapa kita punya kewajiban sholat? Karena itu sebagai wujud kita menjadikan Allah sebagai ilah juga. Bukan hanya semata-mata pengakuan adanya Tuhan sebagai Rabb, tapi kita sholat itu adalah bukti kita menjadikan dia sebagai ilah. Orang-orang di luar sana yang belum sholat, yang belum mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka tuh tahu adanya pencipta, tahu adanya Tuhan, mengakui adanya Allah. Tetapi mungkin mereka belum tergerak untuk menjadikan Allah sebagai ilah mereka. Makanya mereka belum mau mendekat. Nah, yang dituntut oleh Allah dengan syahadat itu adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Makanya kalau dalam pesantren itu ada definisi gini, la ilaha wala ma'buda wala maqsuda illallah. Tidak ada ilah yang disembah, wala ma'buda, dan tidak ada Tuhan yang juga disembah, dilayani, dihambai, diperhambakan maksudnya, wala maqsuda, dan tidak ada tujuan illallah. Maka la ilaha itu tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang harus kita layani, yang kita berhamba kepadanya, dan tidak ada tujuan hidup illallah kecuali Allah. Itu perbedaan antara Rabbun dan Ilahun. Itu dua istilah yang terjemahnya sama, tapi ketika kita mendengar dua kata ini, karena dua maknanya berbeda, maka kita segera sadar bahwa mana keduanya memang harus beda dalam perasaan kita. Ketika kita menyebut la ilaha illallah, itu bukan semata-mata Tuhan sebagai zat yang memelihara, menciptakan, mengawasi dan seterusnya tadi, tapi juga zat yang pantas dan layak dan berhak untuk kita sembah. Dan ketika kita sholat dan ketika kita berdoa atau yang lain-lain, itu adalah bukti konkret kita mengakuinya sebagai sesembahan kita. Kemarin kita pernah ada bahasan, kenapa kita perlu berdoa kepada Allah? Bukankah Allah sudah berikan kepada kita semua kebutuhan kita tanpa diminta? Bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada dirinya pun, kepadanya pun, Allah tetap memberinya rezeki, menganugerahinya berbagai kesempatan dan semua kenikmatan yang sama dengan yang diberikan kepada orang-orang beriman. Allah berikan kepada semua manusia matahari, kepada orang mukmin dan non-mukmin. Berikan kepada mereka semuanya udara, oksigen tanpa pandang bulu. Memberikan kepada semuanya air, memberikan kepada mereka semuanya berbagai macam kesempatan hidup dan seterusnya, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu.
itu adalah Tuhan yang Maha Rabb, Tuhan yang menjadi Rabbun, pemelihara semuanya tanpa pilih kasih. Tetapi ketika untuk nikmat-nikmat tertentu Allah juga berikan spesifikasi untuk dirinya. Itulah sebabnya ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah yang maha tak terbatas, yang diberikan kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih, yang bernyawa dan tidak bernyawa, yang bergerak dan tidak bergerak, yang beriman dan tidak beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Itu sifat Rahmaniyah. Nah, sedangkan Ar-Rahim adalah sifat maha kasih Allah yang hanya dikhususkan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya, beriman kepadanya, menyatakan dirinya sebagai sesembahan, dan hanya kepadanya saja menyembah dan mengabdi. Maka mudah-mudahan kita bukan hanya menjadikan Allah sebagai Rabb, tapi juga menjadikan Allah sebagai ilah satu-satunya, tunggal, wahdahu la syarika. Itu beda antara Rabbun dan Ilahun. Yang berikutnya yang belum kita bahas adalah Malik. Ini dimensi yang di surat Al-Nas disebut sebagai dimensi yang kedua, tapi tadi kita loncat bahasanya dilewati karena Rabb dengan ilah jadi bisa kita ulas secara berbarengan. Nah, lalu apa makna dari Malik? Malik sendiri artinya adalah raja. Sama dengan satu akar kata dengan kata mulkun. Mulkun artinya adalah kerajaan. Baik mulkun maupun malikun berasal dari kata malaka yamliku, artinya memiliki. Nah, tapi kalau kita baca di surat Al-Fatihah, di ayat yang ketiga, di yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Manya panjang. Nah, Malik manya panjang dan Malik manya pendek, itu akan katanya sama, Pak. Sama-sama berasal dari kata malaka, yang artinya memiliki atau menguasai. Nah, tapi ketika kita menyebut kata Malik, yang satu panjang maknya, yang satu pendek maknya, Malikun dan Malikun, itu dimaknai sedikit berbeda, meskipun masih dekat. Kalau Malikun makna panjang, itu artinya adalah zat yang maha memiliki atau zat yang maha menguasai. Sedangkan kalau makna pendek, Malikun artinya raja. Pertanyaannya, memang apa bedanya antara raja dan zat yang memiliki? Ya sebenarnya keduanya pasti harusnya sama. Karena yang namanya raja pasti menguasai. Yang namanya raja pasti memiliki semua kekuasaan yang ada di genggamnya. Tetapi mungkin kita juga pernah mendengar cerita ada orang-orang, kalau dalam dunia kemanusiaan, itu ada orang-orang yang sudah diangkat jadi raja tapi kekuasaannya hilang. Kenapa? Karena dikudeta, karena diturunkan, karena dimansuhkan, karena diberontak oleh rakyatnya misalnya. Atau ada sebagian pasukan yang menurunkan dia lalu menjadikan dirinya pemberontak tadi sebagai raja. Seperti yang terjadi pada masa-masa di mana-mana di berbagai belahan bumi, bergantinya raja yang satu dengan raja yang lain itu dengan pemberontakan. Dinasti-dinasti dan di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain itu bergantinya raja-raja sering terjadi, dan orang itu masih disebut sebagai raja, tapi kekuasaan sudah hilang. Tapi oleh pendukungnya, oleh pengikutnya, dia tetap disebut sebagai raja. Tapi raja yang sudah tidak punya kekuasaan, raja tanpa mahkota, kan kami sering dengar gitu ya. Atau raja tanpa kekuasaan, atau raja yang makzul, yang diturunkan. Nah, karena dalam kenyataan kehidupan antroposentris atau antropomorfisme, kehidupan manusia, ada saja raja yang tidak punya kekuasaan, maka antara Malikun dan Malikun itu dibedakan. Dan Allah Malikun ya Malikun. Allah adalah raja sekaligus juga yang maha menguasai, yang maha memiliki. Kekuasaannya tak pernah tercoreng, kekuasaannya tak pernah terambil, dan tak pernah tercubit sedikit pun. Kekuasaan Allah mutlak, dia raja, maharaja, dan kekuasaannya mencakup seluruhnya tanpa ada jeda, tanpa ada secuil pun yang kosong dari kekuasaannya. Maka di ayat yang lain, surat yang lain,
Allah kadang menyebut dirinya sebagai Malikun, raja, dan kadang menyebut dirinya sebagai Malikun, yang menguasai. Nah, lalu di surat Al-Fatihah kita bacanya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Sedangkan di surat An-Nas kita bacanya adalah Malikin Nas, rajanya manusia. Meskipun kalau kita membaca tafsir Al-Quran berdasarkan ilmu qiraat, kita perlu sama-sama ketahui surat Al-Fatihah ayat yang keempat tadi itu sebagai ulama qiraat ada bacanya sama dengan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Banyak pendek. Ada baca gitu, Bu. Nah, apakah itu dibolehkan? Kalau menurut ulama qiraat ada baca begitu. Banyak pendek sama dengan surat An-Nas. Nah, berarti kalau begitu, kalau ada ulama qiraat membaca Maliki yaumiddin dengan Maliki yaumiddin banyak pendek, dia menempatkan Allah sebagai raja, bukan sebagai zat yang menguasai. Dan dalam qiraat dua cara baca tadi dibenarkan. Cuman karena kita sudah punya mushaf yang ada di tengah kita dan sudah populer di tengah kita itu bacanya jangan sampai beda. Karena kalau beda nanti orang-orang aneh, kenapa bacanya beda? Karena saya dari segi keilmuan di dalam ilmu qiraat memang itu masuk qiraat yang mutabaroh ya. Karena kita juga tahu ada yang disebut dengan qiraat sab'ah, 7 qiraat yang semuanya mutabar maksurah ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang berdasarkan sumber dari Rasulullah juga. Sehingga kalau kita mungkin mendengar satu kali ada orang baca yang ini kok panjang pendek, itu tidak usah, karena mungkin mereka baca dengan qiraat yang lain. Kita mungkin pernah atau sering ya dulu ketika kecil mendengarkan lantunan surat Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad Z.A. Nah, beliau itu selain surahnya merdu, kadang-kadang baca ayat itu tidak lazim yang kita dengar. Misalnya ya, yang kita sering dengar ya, wadduha jadi wadduhai gitu ya, wadduha jadi wadduhai, wallaili idza sajid, dan seterusnya. Jadi Nah, dulu ketika pertama kali kita mendengar, aneh kok kenapa ya begitu gitu. Nah, itu sebenarnya bagian dari salah satu qiraat saja, tetapi memang tidak umum. Nah, namun meskipun tidak umum, tentu saja karena beliau adalah orang-orang yang belajar ilmu qiraat, makanya beliau bisa mempertanggungjawabkan cara bacanya. Sedangkan kita yang belum tahu banyak tentang qiraat, maka kita gunakan qiraat yang sudah kita tahu. Dan Al-Quran yang kita baca itu menggunakan qiraat riwayat Hafs bin Asim, sehingga itu yang kita baca. Nah, di surat qiraat yang kita baca yang riwayat Hafs bin Asim itu kita baca surat Al-Fatihah yang tadi kita ucapkan Malik Yaumiddin banyak panjang, dan surat An-Nas yang kita baca ini banyak pendek, Malikin Nas. Nah, sedikit lagi Allah kata Ibnu Katsir tegaskan bahwa Rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahu, dan Allah adalah zat yang menjadi Rabb untuk segala sesuatu dan menjadi raja, maharaja untuk segala sesuatu dan menjadi sesembahan untuk segala sesuatu. Fa jami'ul asya'i makhluqatun lahu, semua yang ada, semua sesuatu. Kalau istilah sesuatu di bahasa Arab itu berarti mencakup manusia juga. Kalau insan itu hanya manusia. Tapi kalau syai'un itu mencakup yang berakal dan tidak berakal, yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Maka manusia pun termasuk syai' dalam bahasa Arab. Fa jami'ul asya'i makhluqatun lahu, mamluqatun 'abidun lahu. Semua sesuatu adalah ciptaannya, semua sesuatu dimilikinya, dan semua sesuatu adalah hamba yang harus menyembah kepadanya. Famara al-musta'idza an yata'awwada bil-muttasif bihadhihi sifat. Oleh karena itulah Allah menyampaikan dalam surat ini harus kepada manusia untuk menjadikan Tuhan, menjadikan Allah sebagai zat yang mengakuinya sebagai zat yang menciptakannya, mengurusnya, memeliharanya, dan harus kita sembah dan menjadi raja untuk kita
kita semuanya. Karena dialah yang pantas untuk mendapatkan hak sebagai Rabb, sebagai Malik, dan sebagai Ilah. Itu saja main singkat ya. Yang berikutnya yang lain-lainnya adalah min syarril waswasil khannas. Kita sudah sama-sama tahu kita berlindung kepada Allah dengan 3 karakteristik tadi, dari setan yang suka membisikkan, yang suka memberikan bisikan-bisikan buat kita suka ragu, dan juga dari kejahatan jin dan manusia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berlindung kepadanya dengan 3 dimensi sifat tadi, pengakuan yang bening di hati kita, pengakuan yang tulus di hati kita, dan hati yang merasa dekat dengan Tuhan dengan 3 dimensi tadi. Tuhan sebagai zat yang menciptakan, Tuhan sebagai zat yang maharaja, dan Tuhan sebagai zat sembahan. Mudah-mudahan kita selalu tergerak untuk menjadi hamba-Nya yang sebaik-baiknya. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak tepat, tidak proporsional, dan juga keliru dan khilaf. Dan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.